Kita ke informasi lainnya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dicecar anggota Komisi 5 DPR terkait wacana tapera. Basuki dinilai tidak tegas menjelaskan polemik tapera di tengah masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono hari ini menghadiri rapat kerja dengan Komisi 5 DPR. Dalam rapat ini, Basuki dicecar Komisi 5 terkait wacana tabungan perumahan rakyat yang mendapat penolakan luas dari masyarakat. Basuki diminta lebih Basuki diminta merinci lebih detail pelaksanaan program tersebut dan berapa besaran untuk masing-masing sektor pekerjaan. Bahkan anggota Komisi 5 DPR RI Irina Yusiana Robah menilai Basuki tidak tegas menanggapi isu tapera. Yang kedua, Pak, ada nggak sih Pak, ini saya lihat wawancara Pak Basuki di mana-mana kalau ditanya tapera, ini jawabannya tuh kok tidak firm gitu. Ya, Pak, ini tapera gimana nih Pak? Kalau pekerja swasta yang udah menyicil KPR-nya selama ini atau yang udah punya warisan selama ini, udah punya rumah, nggak butuh lagi perumahan, apakah masih diwajibkan? Nah ya kan, terus kadangkala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya itu kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu. Mohon maaf Pak, subsidi itu kewajibannya negara, bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara namanya gotong royong gitu. Dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang masyarakat hadapi. Jadi Pak, mohon penjelasan tentang tapera karena saya yakin di sini banyak wartawan, masyarakat juga menanti soal itu. Kami ditemenin oleh bapak-bapak dari BP Tapera, Badan Pelaksana Tapera, Pak Heru sebagai komisioner dan beberapa deputinya. Untuk itu nanti beliau akan jelaskan tentang tapera, tapi apa yang disampaikan oleh Ibu Iren tadi, backlog kita untuk kepemilikan 9,9 juta, backlog untuk rumah tidak layak huni 2,6 juta, sedang pertumbuhan rumah tangga baru 800.000 per tahun. Ini berdasarkan survei Sustenas kalau nggak keliru. Jumlah ASN sendiri sekitar 4,4 juta orang yang belum memiliki rumah 1,8 juta. Apa sekarang peran pemerintah selama ini? Pemerintah melakukan pembiayaan bukan dari APBN untuk yang khusus dan lain sebagainya, tapi ada pembiayaan untuk kepemilikan rumah melalui ibu bapak sekalian yang sudah setuju juga fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari 2010 sampai 2024. Sampai dari 2010 sampai 2024 itu sudah lebih dari 105 triliun. Itu pun bisa nanti beliau akan menjelaskan juga lebih detail, membawa kredit lebih dari 300 triliun dalam pembangunan perumahan itu. Kemudian juga ada subsidi selisih bunga yang diselarkan melalui tahun 2015 sampai 2020 dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan itu PP2BT. Sementara warganet ramai-ramai mengkritisi tapera di media sosial. Beragam komentar pedas, meme hingga video bernada satir trending di media sosial. Yo, it's me, Ponco Iskandar, PONCO, and this is my rumah tapera. Welcome to my crib. Let's go, come on in, ayo masuk. Yo, akhirnya kita masuk juga. Jadi gue mendapatkan rumah tapera ini setelah gaji gue dipotong selama 10 tahun. Dan inilah hasilnya. Dengan ruangan 2x2 dan mengambil konsep all in one, gue tinggal di sini. Pak. Halo. Bapak peserta tapera ya? Iya Pak, baru pensiun. Oh iya, berarti Bapak sudah bisa menerima hak Bapak ya, yaitu rumah. Jadi, ayo saya pilihin rumah untuk Bapak. Nah, akhirnya kita sampai di rumah hasil tapera Bapak. Gimana perasaan Bapak, seneng nggak? Wah, senang banget dong. Boleh saya lihat ke dalam? Boleh dong, yuk.
Loh, Nah, ini rumah hasil dari potongan gaji Bapak yang gak seberapa itu. UMR Jogja kan? Ini rumah saya? Pak. Ya, Pak, ini iya. Kalau Bapak pengen rumah mewah, ya Bapak pensiunnya di umur 700 tahun, Pak. Baru dapat rumah mewah tuh. Ngomongin soal tapera, gue tuh jadi pengen nyanyi ya. 1% potongan BPJS dan JP, 2% potongan JHT, 3% potongan tapera, 1, 2, 3 gajiku banyak potongannya.